indahnya jalan bersama Tuhan. Alangkah indahnya di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Kalau kita di dalam Tuhan, indah sekali. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau luar biasa Tuhan, Engkau yang terhebat. Karena kemurahan Tuhan, ku ada
Shalom. Anak-anak, kembali kita mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ibadah Bible Study for Kids pada edisi minggu ini. Dan pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu judul atau tema firman Tuhan, yaitu Fear of the Lord atau takut akan Tuhan. Sebagai ayat pokoknya kita akan baca di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Melalui Mazmur 128 ayat 1 kita mengerti dan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan hidupnya akan berbahagia, dan di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan hidupnya akan diberkati. Bahkan seluruh keluarganya juga akan diberkati. Di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, jika kepala keluarga atau orang laki-laki itu takut akan Tuhan, maka istri dan juga anak-anaknya semua akan diberkati, bahkan hidupnya dalam keadaan yang bahagia. Jadi takut akan Tuhan itu merupakan kunci atau merupakan syarat mutlak untuk menerima dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Dalam pembahasan firman Tuhan tentang Fear of the Lord atau takut akan Tuhan, kita akan belajar 6 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua yaitu apa makna takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kita harus takut akan Tuhan. Keempat, apa tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Dan yang kelima, yaitu apa dampak takut akan Tuhan. Yang keenam, apa akibat tidak takut akan Tuhan. Kemudian kesimpulan. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama kita akan melihat pendahuluan. Ada satu peristiwa atau satu kisah yang sangat terkenal, dan itu terjadi pada tanggal 15 April tahun 1912, yaitu tenggelamnya kapal Titanic. Ini merupakan satu peristiwa yang besar yang terjadi di dalam dunia pada waktu itu. Titanic adalah kapal pesiar yang sangat besar dan mewah. Panjangnya itu 269 meter, lebarnya itu 28 meter, dan tingginya 53 meter. Jadi kapal Titanic adalah kapal yang sangat besar dan sangat mewah pada waktu itu. Lebih besar kalau kita bandingkan di dalam kejadian tentang kapal Nuh, itu lebih besar daripada kapal Nuh. Kapal Nuh itu 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Jadi satu hasta itu kurang lebih 45 cm. Jadi kapal Nuh itu hanya 135 meter, dan lebarnya itu hanya 22,5 meter, dan tingginya itu hanya 13,5 meter. Jadi kapal Titanic itu merupakan satu kapal yang sangat besar pada waktu itu. Dan pada waktu tenggelam, kapal Titanic ini menelan korban sebanyak 1.514 orang yang mati tenggelam, dan kapasitas kapal pada waktu itu adalah 3.300 orang beserta dengan krunya. Dan yang menyedihkan, yang mengenaskan adalah kapal Titanic itu tenggelam pada pelayaran perdananya karena menabrak gunung es di dalam laut. Perancang kapal Titanic yaitu Thomas Andrew sangat bangga dengan hasil karyanya yang sangat megah dan sangat mewah, dan dengan keamanan yang dianggap sudah sangat memadai untuk sebuah kapal yang besar. Lalu dengan sombong berkata,
sambil menatap dan menunjuk kepada kapal Titanic itu, Thomas Andrew berkata seperti ini, bahwa Tuhan pun tidak akan dapat menenggelamkan kapal Titanic. Tetapi apa yang terjadi? Pada pelayaran perdananya, kapal Titanic tenggelam karena menabrak gunung es. Mengapa ini terjadi? Ini semua terjadi karena kesombongan, karena kecongkakan, karena tinggi hatinya perancangnya yang tidak takut akan Tuhan, sehingga mengalami celaka. Kalau kita ingat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Daniel, seperti halnya juga dengan Nebukadnezar yang berkata bahwa tidak ada Babel yang besar ini kalau bukan karena aku. Akibatnya apa? Nebukadnezar langsung direndahkan, bahkan jadi seperti binatang. Jadi karena kesombongan, maka mengalami celaka. Maka dari itu, secara umum, takut akan Tuhan itu adalah hal mutlak yang harus dimiliki dan harus dilakukan oleh semua orang yang ada di dalam dunia ini. Dan secara khusus bagi kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, takut akan Tuhan harus dikerjakan dan dilakukan oleh setiap kita, bahkan nyata dalam tindakan, dalam sikap, dan dalam kata-kata, serta dalam segala perkara yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Maka bukan hal celaka yang akan kita alami, tetapi justru kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang akan terus turun di dalam kehidupan kita. Jadi dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jika tanpa takut akan Tuhan, maka kita menjadi sia-sia, bahkan akan mengalami celaka. Tetapi yang takut akan Tuhan, dalam mengiring Tuhan, kita takut akan Tuhan, kita berbuat setia dan kita berbuat taat, maka setiap kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan sepanjang umur hidup kita. Tentunya setiap kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita ingin mengalami berkat-berkat Tuhan. Sebab itu takutlah akan Tuhan. Kita akan masuk dalam poin yang kedua, yaitu apa makna takut akan Tuhan. Jika kita berbicara tentang kata takut, maka itu sangat erat dan berkaitan dengan kata ketakutan. Rasa takut biasanya itu akan berlanjut kepada rasa ketakutan. Secara umum, kalau seseorang berbuat salah, kalau seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, maka akan timbul rasa takut. Dan kemudian untuk supaya tidak tertangkap atau tidak ketahuan, maka orang tersebut secara umum akan hidup di dalam ketakutan. Ini sangat berbeda dengan takut kepada Tuhan. Setiap kita harus takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan bukan berarti kita hidup di dalam ketakutan, tetapi takut kepada Tuhan yaitu kita rasa hormat, rasa segan, dan kita kagum akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan dengan ketakutan itu berbeda dan tidak sama. Di dalam kamus bahasa Indonesia, kata takut itu berarti tidak berani atau juga takwa, artinya segan dan hormat, dan juga rasa khawatir, rasa tidak mampu. Tetapi ketakutan, sedangkan kata ketakutan itu berarti satu keadaan yang takut, dicengkeram rasa takut, dan kemudian menderita takut. Jadi tingkat dari ketakutan, kata ketakutan itu merupakan tingkat yang lebih dari rasa takut. Di dalam Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan, tetapi kita harus takut akan Tuhan. Sebagai contoh, bisa kita lihat di dalam
Matius pasal 14 ayat yang ke-26 dan 27. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, waktu murid-murid melihat, mereka terkejut, mereka takut dan berseru, "Itu hantu." Kemudian berteriak-teriak karena ketakutan. Jadi murid-murid pada waktu itu dalam kondisi yang sangat tidak baik, di tengah laut, di tengah tasik, mengalami gelombang yang sangat hebat. Kemudian Yesus datang berjalan di atas air. Waktu murid melihat Yesus, waktu murid melihat ada sosok yang berjalan di atas air, mereka takut dan mengira itu hantu, sehingga mereka terus berteriak-teriak ketakutan. Jadi murid-murid ada di dalam dua suasana yang mencekam pada waktu itu, yaitu rasa takut, kemudian ketakutan. Kita ini menjadi contoh, menjadi teladan buat kita. Dalam keadaan apapun juga, kita harus tetap yakin kalau kita dalam keadaan kesesakan dan kita berseru minta tolong kepada Yesus, maka kita jangan takut pada waktu Dia datang, dan jangan berteriak-teriak dengan ketakutan, tetapi sambutlah kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Dia datang untuk menolong. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, setiap kita harus hidup takut akan Tuhan, bukan hidup dalam ketakutan. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh keberanian, yaitu roh yang tidak takut. Jadi dari dua hal ini, maka kita akan bisa melihat atau mengambil satu definisi atau arti dalam takut akan Tuhan. Itu artinya adalah menghormati, memuliakan, menjunjung tinggi, mengagungkan, menguduskan, menundukkan diri pada kemahakuasaan Tuhan, dan taat serta tidak mau menyakiti, tidak mau mengecewakan, tidak mau mempermalukan Tuhan, dan terus mentaati perintah-perintahnya. Di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13 dikatakan demikian. "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu." Jadi takut akan Tuhan itu sangat diperintahkan dan dikehendaki oleh Tuhan, bukan hidup dalam ketakutan. Jadi makna takut akan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, yang pertama yaitu sikap hidup yang tidak mau mengecewakan, mempermalukan Tuhan melalui tindakan-tindakan yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik saat kita di sekolah, saat kita di masyarakat, bahkan saat kita di dalam rumah atau di lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan orang-orang yang percaya, kita harus menjaga sikap hidup kita untuk tidak mengecewakan dan mempermalukan Tuhan melalui kehidupan kita. Yang kedua, yaitu sikap hidup yang membenci kejahatan dan kesombongan, serta rasa congkak yang berlebihan dan mulut yang penuh
dengan tipu daya. Di dalam Amsal pasal 8 ayat 13 dikatakan, Amsal 8 ayat 13, demikian firman Tuhan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu daya. Jadi takut akan Tuhan itu membenci kejahatan dan kesombongan. Orang yang tidak membenci kejahatan, orang yang tidak mencegah kejahatan jadi bagian di dalam hidupnya, lama-lama akan hanyut dalam perbuatan-perbuatan jahat, bahkan kompromi dengan perkara-perkara jahat dalam hidupnya, sehingga pada akhirnya hidupnya akan mengalami celaka. Anak-anak, ingatlah, bencilah kejahatan, jauhilah perkara-perkara dosa, jauhilah perkara-perkara kesombongan dari kehidupan kita. Yang ketiga, jadi makna takut akan Tuhan yaitu hidup yang mengikuti segala kehendak Tuhan, mengasihinya, dan terus mau hidup di dalam kebenaran. Seperti di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, yaitu bahwa firman-Ku adalah kebenaran. Kebenaran, kalau kita mengerjakan, kita melakukan, kita berbuat perkara-perkara yang cocok, yang sesuai dengan berpatokan berdasarkan kepada firman Tuhan, maka itu pasti adalah perbuatan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Sekarang kita akan melihat pada poin yang ketiga, yaitu mengapa kita harus takut akan Tuhan. Setiap kita sebagai orang percaya harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Setiap kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Karena itu adalah kehendak Tuhan, dan karena itu adalah yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, mengapa kita harus takut akan Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan yang menciptakan kita. Semua ada, semua jadi itu karena karyanya Tuhan. Semua itu karena karyanya Tuhan. Jadi Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan yang menciptakan kita. Sejak dari amula, sejak dari permulaan, yaitu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan terus berlangsung sampai sekarang ini. Kita sudah berbeda. Waktu dengan Adam dan Hawa sudah ribuan tahun. Tetapi penciptaan Tuhan itu tidak pernah berhenti, dan sampai hari ini tetap berlangsung. Kita ada, kita hidup, itu semua karena Tuhan yang menciptakan. Kita baca di dalam Mazmur pasal 139, Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Pemazmur menyadari, pemazmur mengakui bahwa Tuhan yang menenun dan yang membentuk di dalam kandungan ibuku. Demikian juga setiap kita, baik kita yang sudah lanjut usia ataupun kita yang masih anak-anak, bahkan mungkin yang masih bayi dan ada di dalam kandungan, itu semua karena Tuhan yang membentuk dan menenun kita. Yang kedua yaitu mengapa kita harus takut akan Tuhan? Karena Tuhan yang memelihara kita. Karena Tuhan yang memelihara
kita. Jika kita ada dan hidup sampai saat ini, itu semua karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Anak-anak harus mengakui, harus menyadari, jangan pernah berbangga atas diri kita. Jangan pernah berbangga mungkin karena pemeliharaan, karena penjagaan orang tua kita, sehingga kita hidup sampai hari. Itu bukan. Memang ada andilnya di situ. Tetapi yang menentukan kita ada dan kita hidup, itu karena pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Apa pemeliharaan Tuhan yang dikerjakan di dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama, yaitu Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada setiap kita. Tentunya karena kita masih anak-anak, kita belum bekerja, kita belum berusaha, dan kita masih belum mampu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dalam hal mencari nafkah, maka Tuhan mencurahkan berkat-Nya itu kepada para orang tua kita, sehingga orang tua kita itu mampu mencukupi kebutuhan dan mampu memelihara kita dari bayi sampai hari ini dan sampai sekarang kita hidup. Entah mungkin saat ini ada di antara anak-anak yang umur 10 tahun, yang 12 tahun, bahkan sejak dari bayi sampai 12 tahun, Tuhan memelihara kita itu dengan mencurahkan berkat-Nya kepada orang tua kita. Jadi orang tua di dalam dunia ini dikatakan oleh Tuhan adalah keberadaannya adalah sebagai wakil Allah. Sebagai wakil Allah. Ya. Jadi sebagai wakilnya Allah. Sebab itu kita harus menaruh rasa hormat. Kita harus takut kepada orang tua kita. Jangan ada di antara kita yang kurang ajar. Jangan ada di antara anak-anak yang berani bantah atau membentak-bentak orang tua, berkata-kata kasar kepada orang tua. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3, hormatilah orang tuamu, maka di situ engkau akan hidup bahagia bahkan panjang umur. Jadi hal yang sangat menentukan di dalam kehidupan kita sejak kita dari kecil bahkan sampai nanti kita dewasa, kalau kita hormat akan Tuhan, firman Tuhan memberikan jaminan bahwa hidup kita itu akan bahagia dan panjang umur. Sebab itu kita harus menaruh rasa hormat yang terus menerus sepanjang umur hidup kita kepada orang tua kita. Bahkan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, Kolose pasal 3 ayat yang ke-20 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Karena itulah yang indah di dalam. Tentunya anak-anak ingin berbuat sesuatu yang berharga, yang bernilai, dan yang indah di hadapan Tuhan. Yaitu salah satunya, hormatilah orang tuamu. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, yaitu Tuhan yang memberikan nafas kehidupan. Setiap kita harus terus menyadari dan mengakui bahwa kita hidup sampai dengan hari ini. Sampai hari ini itu karena Tuhan yang memberikan nafas hidup, yaitu dengan memberikan oksigen atau O2 yang kita hirup setiap hari untuk kita bernafas sehingga kita bisa tetap hidup. Tanpa oksigen kita akan mati. Tanpa oksigen kita akan mati. Oksigen yang kita butuhkan, oksigen yang kita butuhkan setiap hari. Dalam 1 menit setiap kita itu bernafas 15 kali. Dan di dalam setiap tarikan nafas kita itu membutuhkan setengah atau 0, liter oksigen. Jadi dalam 1 menit oksigen yang dibutuhkan
untuk kita bisa bernafas dan kita bisa hidup adalah 15 kali 0, liter oksigen. Berarti 7,5 liter oksigen dalam 1 menit. Kalau kita hitung dinilai dengan uang, diperhitungkan dengan uang, misalnya saja oksigen itu harganya 1.000 1 liter, dan mungkin tidak lebih dari itu harga 1 liter oksigen. 1 liter oksigen saat ini, apalagi dalam musim pandemi yang lalu, harga oksigen itu meningkat sangat tinggi, bisa sampai 20.000 mungkin 1 liter. Tapi sekarang kita hitung 1 liter itu 1.000 saja. Berapa banyak uang yang harus kita keluarkan supaya kita bisa hidup. Jadi 1 liter oksigen itu 1.000, maka dalam 1 menit kita bernafas butuh 7,5 liter. Berarti kita butuh uang 7.500 rupiah dalam 1 menit. Dalam 1 jam oksigen yang kita butuhkan berarti 60 kali 7.500, 450.000 rupiah dalam yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam 1 jam. Berarti dalam satu hari oksigen yang dibutuhkan untuk kita bisa hidup itu adalah 24 jam. 24 jam kali 450.000. Berarti dalam 1 hari itu sekitar 10.800.000. Iya, 10.800.000 rupiah dalam 1 hari. Kalau dalam 1 tahun dikalikan 365 kali 1 hari kali 10.800.000, maka keluarnya itu adalah 3,9 miliar sekian. Jadi bayangkan anak-anak, untuk kita hidup dalam 1 hari, Tuhan memelihara kita dalam 1 tahun itu 3,9. Sekarang umur anak-anak berapa? Kalikan. Berapa oksigen yang dibutuhkan? Berapa nilai uang, besarnya uang yang sudah Tuhan supply dan Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Jika kita menerima begitu banyak kemurahan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk oksigen aja itu butuh miliaran rupiah. Apalagi ditambah dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Maka sangatlah patut kalau anak-anak semua dan kita semua itu untuk hidup takut akan Tuhan. Amin. Jadi ingat baik-baik, kita hidup itu karena pemeliharaan Tuhan. Kita hidup karena berkat Tuhan. Dan kita hidup itu karena Tuhan yang menyuplai kehidupan kita. Yang ketiga yaitu agar kita takut. Mengapa kita takut? Yang ketiga yaitu karena Tuhan yang dapat membunuh tubuh dan jiwa. Di dalam Matius pasal 10 ayat 28 itu dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kita harus takut akan Tuhan, karena Tuhan, hanya Tuhan yang dapat membunuh tubuh dan jiwa kita. Dan kalau kita tidak takut, kita akan dimasukkan. Tetapi yang ironis di dalam kehidupan manusia, lebih banyak orang lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Biarlah setiap kita sejak dari kecil, sejak dari muda, kita terus takut akan Tuhan. Dan ingatlah baik-baik, hanya Tuhan yang dapat membunuh tubuh dan jiwa. Yang keempat, mengapa kita harus takut akan Tuhan? Tuhan yang menyelamatkan dan menebus kita. Tuhan yang menyelamatkan, menebus, dan membebaskan kita daripada dosa. Sehingga kalau dulunya kita menjadi penghuni neraka, maka setelah Tuhan selamatkan, kita
kewarganegaraan kita berubah menjadi kewarganegaraan sorga. Kita patut bersyukur dan takut akan Tuhan. Yang kelima, kita harus betul-betul sadar akan hal ini, bahwa Tuhan itu ada di mana-mana dan mata Tuhan itu ada di segala tempat dan mengawasi setiap langkah-langkah kehidupan kita. Apapun yang kita perbuat, baik di tempat persembunyian, baik saat kita sendiri, baik saat tidak ada orang lain yang tahu, mata Tuhan melihat. Kalau kita berbuat dosa, kalau kita melakukan perkara-perkara dosa di dalam kehidupan kita, sekalipun kita sendiri, mungkin anak-anak terikat dengan game-game yang dosa, game-game yang cabul, atau mungkin tontonan-tontonan atau gambar-gambar cabul, gambar-gambar jinahan ataupun perbuatan-perbuatan dosa yang lain, mencuri, mencontek pada waktu di sekolah untuk mencuri nilai, supaya mendapatkan nilai yang baik. Mata Tuhan itu melihat, Tuhan tahu, karena Tuhan ada. Jadi kita harus betul-betul sadar akan hal ini, bahwa Tuhan itu ada di mana-mana dan mata Tuhan itu ada di segala tempat. Kita baca ayatnya di dalam Amsal pasal 5 ayat 21. Amsal pasal 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Amsal pasal 5 ayat 21. Amsal pasal 5 ayat 21, karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan, di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang itu diawasinya. Jadi biarlah anak-anak semua dan kita semua harus takut akan Tuhan, karena mata Tuhan itu ada di mana-mana dan selalu mengawasi setiap kita. Jadi mengapa kita harus takut akan Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan yang menciptakan kita. Yang kedua, karena Tuhan yang memelihara kita, yaitu dengan mencurahkan berkat-Nya, dan Tuhan yang memberikan nafas kehidupan. Dan yang ketiga, yaitu Tuhan yang dapat membunuh tubuh dan jiwa. Dan yang keempat, Tuhan yang menyelamatkan dan membebaskan kita dari dosa. Yang kelima, yaitu Tuhan ada di mana-mana. Jadi ingatlah baik-baik. Jadi kita harus takut akan Tuhan. Poin yang keempat, kita akan belajar apa tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Setelah kita tahu kita harus takut akan Tuhan, maka kalau kita meresponi firman Tuhan dengan baik, dan kemudian kita bertekad, dan mungkin saat ini kita semua sudah takut akan Tuhan, maka tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan itu nampak di dalam kehidupan kita, baik dalam tingkah laku kita, dalam sikap kita, bahkan juga di dalam kata-kata yang keluar dari mulut kita. Apa tanda-tanda orang yang takut akan Tuhan? Yang pertama, yaitu mengenal dan percaya kepada Tuhan. Mengenal dan percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 115 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Mazmur mengatakan orang yang takut akan Tuhan itu mengenal dan tahu akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena dia menjadi pertolongan dan perisai di dalam kehidupannya. Yang kedua, apa tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan? Yaitu hidup dalam kekudusan, hidup mentaati dan melakukan firman Tuhan, serta hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam kekudusan, pasti orang itu taat akan firman Tuhan. Dan orang yang taat itu berarti pasti melakukan firman. Dan orang yang melakukan firman itu berarti orang itu tinggal atau hidup
di dalam kebenaran. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Maka kita mampu, maka kita bisa hidup kudus. Kenapa? Karena itu merupakan perintah Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memberikan perintah yang tidak dapat kita kerjakan. Tuhan pasti memberikan perintah yang dapat kita kerjakan. Sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak lebih dari kekuatan kita. Saat kita menghadapi kesusahan, saat kita menghadapi kesesakan dan kesulitan dalam hidup ini, Tuhan sudah mengukur kekuatan dan kemampuan kita. Sebab itu kalau mungkin saat ini ada di antara adik-adik yang mengalami kesulitan, yang mengalami kesukaran di dalam sekolah, di dalam pendidikan, di dalam pergaulan, tetaplah percaya, tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah hidup di dalam kekudusan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Atau mungkin saat ini ada di antara papa, mama, adik-adik atau orang tua adik-adik yang mengalami kesulitan dan kesesakan dalam hidup, percayalah kepada Tuhan, tetaplah hidup kudus, karena Tuhan tidak pernah mencobai atau memberikan ujian itu lebih daripada kekuatan kita. Kesesakan, kesulitan dan masalah yang timbul dan ada di dalam hidupmu, justru itu merupakan langkah awal atau batu loncatan adik-adik dan seluruh keluargamu untuk melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidupmu. Tetaplah hidup takut akan Tuhan, seperti hidup Ayub. Sekalipun Ayub mengalami masalah yang sangat besar dan beruntun-runtun terjadi dalam hidupnya, anaknya mati 10, hartanya habis dirampok, bahkan kesehatannya rusak, mengalami sakit, tetapi dari mulut Ayub tidak pernah keluar kata persungutan. Itu merupakan satu ciri dari orang yang hidup saleh, hidup beribadah, bahkan hidup takut akan Tuhan. Salah satunya yaitu mulutnya tidak pernah bersungut-sungut, tapi mengucap syukur. Demikian juga dalam hidup kita. Kita harus senantiasa bersyukur, memuji Tuhan dalam segala situasi dan keadaan apapun yang kita alami. Sekalipun saat ini kita menderita, saat ini kita mengalami kekurangan, tetaplah bersyukur. Jangan bersungut-sungut, karena bersungut-sungut itu adalah langkah awal dan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Adik-adik, tetaplah bersyukur dan hiduplah di dalam kekudusan. Yang ketiga, apa tandanya? Yaitu hidup pikul salib. Yang ketiga yaitu hidup pikul salib. Hidup dalam pikul salib. Jadi yang pertama, apa tanda-tanda ciri orang takut akan Tuhan? Yaitu mengenal dan percaya kepada Tuhan, seperti hidupnya Daud yang terus bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam kekudusan, mentaati, melakukan firman Tuhan, serta hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, harus hidup pikul salib. Firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas 9 ayat 23, jika engkau mau mengikut aku, pikullah salibku setiap hari. Bukan hanya seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tetapi setiap hari. Pikul salib itu apa? Pikul salib itu berarti menyangkal diri. Kalau kita menyangkal diri, mungkin kita disakiti, tetapi kita tetap bisa mengampuni. Kalau kita disakiti, tetapi tetap bisa memberkati. Kalau kita dimusuhi, kita tetap bisa memberkati. Bukan kita membalas jahat dengan jahat. Kalau kita membalas jahat dengan jahat, kalau kita disakiti dan menyakiti, itu kita tidak ada bedanya dengan orang dunia dan kebanyakan orang di dalam dunia ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, kita harus pikul salib. Artinya apa? Kita harus bisa menyangkal diri dan menyerahkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berkarya, biar Tuhan sendiri yang beracara. Sekalipun mungkin sakit, sekalipun mungkin tidak enak, sekalipun mungkin kita merasa dirugikan, tapi kalau kita pikul salib, kita akan mengalami sejahtera
dan kita akan mengalami damai dalam hidup ini. Yang keempat, yaitu hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Di dalam Mazmur 33 ayat 18, Mazmur 33 ayat yang ke-18 dan 19, demikian firman Tuhan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ada jaminan dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak tergantung kepada situasi, kondisi, sekalipun keadaan dalam dunia ini. Saat-saat ini adalah masa-masa yang sulit. Semua pemimpin-pemimpin di dalam dunia sedang bersiap-siap untuk mempersiapkan negerinya ataupun rakyatnya untuk berhemat karena akan ada masa resesi yang sangat hebat. Semuanya. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, berkat Tuhan itu akan tetap memelihara dan menjamin setiap hidup kita. Jangan takut, tetapi takutlah akan Tuhan. Jadi ada 4 hal. Yang pertama, apa tanda-tanda orang takut? Mengenal dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu hidup dalam kekudusan, mentaati, melakukan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, yaitu hidup pikul salib. Yang keempat, yaitu hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Kemudian poin yang kelima, kita akan lihat apa dampak yang terjadi di dalam takut akan Tuhan. Dampaknya orang yang takut akan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu hidup kita akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat jasmani dan juga berkat-berkat rohani, sehingga kita akan mengalami hal-hal yang indah secara terus-menerus di dalam Tuhan, mengalami kelimpahan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Secara jasmani kita dicukupi makan, minum, dan pakai kita. Bahkan kita tetap dalam keadaan yang sehat. Di dalam Mazmur 31 ayat 20 itu dikatakan. Yang kedua, hidupnya dilindungi dan dibela oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Seperti siapa? Hidup Daniel, hidup Sadrak, Mesah, dan Abednego. Daniel orang yang takut akan Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesah juga orang yang takut akan Tuhan. Apa? Sekalipun mengalami reka-reka jahat, bahkan dimasukkan di dalam dapur api, hidup mereka tetap dilindungi. Bahkan singa tidak menggigit, bahkan singa tidak makan Daniel. Demikian juga dengan Sadrak, Mesah, Abednego, tidak hangus terbakar. Jadi hal yang sangat luar biasa dampaknya bagi setiap kita kalau kita takut akan Tuhan, yaitu kita akan mengalami perlindungan dan pembelaan Tuhan yang sangat ajaib di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu hidup dipimpin Tuhan atau hidup dalam pimpinan roh. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, itu ada pimpinan Tuhan, ada bimbingan Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Sehingga apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita lakukan, itu menjadi berhasil. Kita baca di dalam Mazmur pasal 25, Mazmur pasal 25, Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi kita mau berjalan kemana saja, Tuhan menuntun kita dan membimbing kita. Kalau Tuhan yang memimpin, maka apa saja, aktivitas apa saja yang kita kerjakan, baik sekolah, baik bekerja, baik dalam berolahraga, semuanya akan dibuat berhasil. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan Yosua. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 7-9 dikatakan bahwa Yosua hidupnya itu disertai
bahkan dipimpin oleh Tuhan. Kita baca saja ayatnya, Yosua pasal 7. Yosua pasal 7 ayat 7 sampai 9. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini? Bukan Yosua. Yosua pasal 1, maaf saudara. Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah katakan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau melupakan memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua, kemanapun Yosua pergi, Tuhan menyertai sehingga segala perjalanannya berhasil dan beruntung. Jadi di dalam poin yang kelima, apa dampak yang terjadi di dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan? Yaitu hidupnya diberkati oleh Tuhan, hidupnya dilindungi dan dibela oleh Tuhan, dan hidupnya dalam pimpinan Roh atau dalam pimpinan Tuhan. Ini adalah hidup yang sangat luar biasa. Biarlah setiap kita juga rindu mengalami apa yang Tuhan janjikan, mengalami apa yang Tuhan kerjakan, mengalami apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kita diberkati, kita dilindungi, dan kita dibela dan dipimpin oleh Tuhan. Poin yang terakhir kita akan melihat, yaitu poin yang keenam. Apa akibat jika tidak takut akan Tuhan? Kalau tadi kita melihat dampak takut akan Tuhan, kita akan mengalami berkat-berkat, perlindungan, penyertaan, bahkan jaminan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan, yang pertama akibatnya yaitu hidup dalam cengkraman dan dijajah oleh iblis. Iblis itu adalah pembohong. Di dalam Yohanes 8 ayat 44. Kalau iblis berbuat hal yang baik, itu hanya pura-pura, itu hanya tipu daya, dan itu semu. Pada akhirnya iblis akan menyiksa, bahkan iblis akan menjajah dan menganiaya setiap kita. Jangan percaya. Takutlah akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan, hidupnya akan cengkeram dan dijajah sehingga mengalami kepahitan. Yang kedua, hidup di dalam kepahitan dan tidak ada damai. Hidupnya selalu marah-marah, hidupnya selalu kecut, hidupnya selalu pahit, dan hidupnya selalu bersungut-sungut. Tidak pernah ada damai sejahtera. Orang yang hidup seperti ini sungguh-sungguh menderita. Sebab itu ada banyak hari-hari ini, khususnya dalam masa-masa pandemi, berapa banyak kita mendengar orang yang melakukan bunuh diri. Jangan ada satupun dari antara kita, apapun keberadaanmu, apapun situasi yang ada, jangan pernah bunuh diri. Kita mendengar banyak orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena tidak takut akan Tuhan, sehingga hidupnya dijajah dan kemudian diarahkan oleh iblis untuk melakukan bunuh diri. Karena hidup dalam kepahitan dan tidak ada damai dalam hidupnya, sehingga merasa hidupnya sia-sia dan putus asa, kemudian stres, depresi, melakukan bunuh diri. Dan kalau melakukan bunuh diri, itu adalah jalan langsung, jalan tol masuk di dalam neraka. Yang ketiga, apa akibatnya? Yaitu akan mengalami binasa yang kekal, mengalami kebinasaan yang kekal. Jadi tidak takut akan Tuhan itu akibatnya sangat-sangat mengerikan. Pilihan ada di tangan kita. Dua jalan sudah dihadapkan kepada kita. Jalan benar dan jalan salah. Jalan lebar
dan juga jalan sempit. Sekarang takut akan Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan diberkati, dipimpin, dibela, dijamin. Tapi tidak takut akan Tuhan, akan dijajah oleh iblis. Hidup dalam kepahitan, tidak ada damai, bahkan binasa kekal. Kalau kita, tentunya setiap kita mau untuk hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, yaitu dengan takut akan Tuhan. Kesimpulannya yaitu berusahalah, berjuanglah, bertekadlah untuk terus hidup takut akan Tuhan. Apapun yang terjadi dan sedang kita hadapi di dalam kehidupan ini, tetaplah berjuang untuk terus sampai ke akhir, yaitu hidup takut akan Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir, yaitu Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Lagi pula akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi perhatikan baik-baik anak-anak. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini adalah kewajiban setiap orang. Ini adalah kewajiban setiap kita. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang sembunyi, entah itu baik atau entah itu jahat. Demikian sedikit firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran dan menyelidiki kebenaran firman-Mu, yaitu tentang takut akan Tuhan. Tuhan, itu adalah kehendak-Mu, itu adalah hal yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami, yaitu agar kami takut akan Tuhan, dan Engkau akan menyertai kami, Engkau akan memberkati kami, dan Engkau akan membela kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan atas segala perkara yang Engkau kerjakan, yang Engkau janjikan, bahkan yang Engkau sediakan dalam hidup kami. Karena Engkau sudah mengerjakan dan melakukannya di dalam setiap hidup kami sampai dengan hari ini. Kalau kami ada sampai hari ini, kalau kami hidup sampai saat ini, itu semua karena pemeliharaanmu, itu semua karena berkat-Mu, itu semua karena Engkau yang memberikan nafas hidup. Bahkan Tuhan, karena itu keselamatan yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kepada setiap kami untuk benar-benar takut akan Tuhan, karena Engkau ada di mana-mana dan Engkau memperhatikan serta mengawasi setiap langkah-langkahku, baik saat kami bersama-sama ataupun saat kami sendiri, saat kami di tengah-tengah keluarga, atau saat kami di kamar. Tuhan, Engkau tahu Tuhan apa yang kami kerjakan dan lakukan. Tuhan, kami akan mengerjakan dan melakukan yang cocok, yang sesuai dengan firman-Mu. Jika Tuhan, hari-hari yang lalu ada yang kami kerjakan dan lakukan
perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Mulai malam ini Tuhan, mulai saat ini Tuhan, mulai saat ini Tuhan, kami akan melakukan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati para orang tua kami Tuhan, yang sudah memelihara, yang sudah menjadi saluran berkat-Mu dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami Tuhan, sehingga boleh terus dapat memelihara kami dan menjadi wakil-Mu di dalam kehidupan ini. Dan kami boleh tetap hormat serta patuh serta mentaati orang tua kami. Tuhan, Engkau berkati orang tua kami dengan kesehatan, Engkau berkati orang tua kami dengan kekuatan, bahwa segala perkara yang dikerjakan, dilakukan sebagai nafkah yang harus disediakan bagi kami. Engkau berkati Tuhan dengan limpah. Khususnya Tuhan, Engkau berkati juga orang tua kami dengan berkat-berkat rohani, sehingga kami boleh bersama-sama tumbuh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Maka seluruh keluarga kami akan diberkati, dijamin, bahkan dilindungi oleh Tuhan, serta memperoleh damai sejahtera secara terus-menerus di dalam setiap seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat, kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus dalam segala perkara, dengan buah roh dan karunia roh turun di dalam kehidupanmu dengan damai sejahtera dan sukacita yang terus menerus. Dan semua yang mau hidup takut akan Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Sampai ketemu lagi minggu depan.